Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Farhani, saya dari Provinsi Kalimantan Selatan, Universitas Lambung Mangkurat. Halo, perkenalkan aku Nima Dewi Dia Prasetyani dari Universitas Mahasiswa Denpasar, Prodi Akuntansi semester 5. Oke, kenapa saya tertarik untuk ikut MBKM terutama di pertukaran mahasiswa merdeka ini? Karena saya rasa saya bakal bertemu orang-orang ataupun para pelajar yang hebat di seluruh Indonesia, dan saya suka akan perbedaan gitu. Saya merupakan pribadi yang suka mempelajari hal-hal baru. Nah, melalui program MBKM yang hebat ini, saya bisa mengeksplor beberapa hal baru, termasuk kebinekaan dan juga wawasan keberagaman budaya, terutama di daerah Jawa Timur ini. Karena saya memilih Universitas Airlangga sebagai PT tujuan dari program MBKM ini. Saya pilih UNAIR karena UNAIR adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang saya tahu, dan memang pada saat dulu jalur pertama melewati SN setelah ujian nasional itu saya pilih UNAIR, tapi belum berkesempatan untuk lolos. Universitas Airlangga itu merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan bahkan sudah masuk top 369 di dunia. Nah, jadi saya ingin merasakan sistem perkuliahan di Universitas Airlangga ini. Dan ini menjadi pengalaman yang sangat hebat menurut saya, bisa bergabung dan belajar di Universitas Airlangga. Oke, so far aku sudah benar-benar sangat merasa senang karena bisa masuk ke universitas ini dan berkuliah di sini. Saya rasa adalah memang ini impian gitu, dan dengan dosen-dosen yang humble, dan aku juga sangat suka Pulau Jawa. Saya di sini dan saya berada di UNAIR untuk lebih mengenal Pulau Jawa dan juga mengenal universitas ini yang mana banyak ilmu atau mata kuliah yang murni gitu. Jadi untuk kesan berkuliah di sini, saya bertemu dengan teman-teman dari beragam daerah dan juga dosen-dosen yang membimbing saya sepenuh hati. Jadi di sini saya merasa sangat nyaman belajar dan tentunya merasakan sedikit perbedaan di dalam pelajaran saya di Universitas Mahasiswa Denpasar, karena sebelumnya saya berkuliah secara online dan pada saat ini saya masuk dan mulai kuliah tatap muka, langsung pindah kampus di sini di Universitas Airlangga. Yang aku pikir di mana bukan maksud untuk membandingkan di kampus aku. Di kampus aku itu aku rasa dosen aku udah killer. Ternyata di sini ya lebih up lagi gitu. Jadi tapi sisi baiknya adalah lebih membuat saya menjadi rajin untuk mengerjakan tugas. Oke, untuk kalau kesan teman-teman, karena memang semuanya berbeda ya dari 28 provinsi yang ada di Indonesia, karena kecuali orang yang ada di Pulau Jawa, mereka membawa kebudayaannya masing-masing dan aku mempelajari apa yang mereka bawa gitu. Senang bertemu dengan mereka karena semuanya ramah-ramah, terutama juga mahasiswa reguler UNAIR yang dimana saat aku nggak tahu letak-letak di mana kelas dan sebagainya, mereka dengan senang hati menuntut saya untuk menuju kelas itu, dan ya mereka baik-baik. Untuk teman-teman di Universitas Airlangga dan juga dosen-dosen, saya berterima kasih banyak karena sudah welcome dan humble menerima mahasiswa MBKM, terutama saya, membimbing saya di sini belajar. Jadi waktu pertama kali masuk ke kampus itu dan belajar, teman-teman pada welcome, menanyakan kamu udah sampai mana belajarnya di universitas asal. Jadi mereka membimbing saya dengan sepenuh hati untuk mengikuti pembelajaran di Universitas Airlangga. Oke, untuk dosennya, sejauh ini dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang saya ikuti itu seperti yang saya katakan tadi, mereka membimbing saya dengan baik di sini dan benar-benar menyampaikan materinya dengan clear. Jadi itu membuat saya lebih nyaman belajar di sini di Universitas Airlangga. Dan untuk pengalaman kuliah di kampus aku kan asalnya dari program studi pendidikan sejarah gitu, yang mana pada dasarnya banyak sistemnya untuk turun ke lapangan untuk meneliti berbagai macam hal, mulai dari kearsipan dan sebagainya. Nah, itu biasanya saya lakukan di lapangan, dan juga ada metodologi penelitiannya. Nah, ya uniknya antara kampus saya dan UNAIR, saya lintas jurusan dari pendidikan sejarah ke farmasi.
karena ada metodologi penelitian itu. Jadi soshom ke saintek gitu, itu yang benar-benar suatu tantangan bagi saya, dan juga itu adalah satu hal yang unik yang saat ini saya jalani gitu. Dan pengalaman yang paling saya tidak lupa adalah saya terperosok ke got waktu mau masuk ke kelas. Jadi saya rasa, oh gini ya rasanya jatuh di kampus besar dan jatuh di Surabaya gitu. Saat pandemi, kampus saya melaksanakan kuliah online atau secara daring, dan dua kata untuk kuliah daring, sangat membosankan. Nah, kenapa membosankan? Jadi itu kita belajarnya sedikit monoton ya, karena sistemnya mungkin ada dosen yang masih menyesuaikan juga dengan perkuliahan daring. Jadi ada juga pengalaman unik nih yang waktu kuliah daring itu. Jadi pada saat pembelajaran ada temen yang lupa mematikan kamera, tapi mereka melakukan kegiatan aktivitas lain gitu. Jadi itu mungkin ada hambatan-hambatan juga dalam perkuliahan online, kayak sinyal. Kalau sinyalnya nge-lag sedikit udah ketinggalan mata kuliah atau ketinggalan beberapa materi pembelajaran saat itu. Jadi saya kurang suka dengan pembelajaran daring, dan di mana interaksi antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen itu jadi terbatas dan kurang luas. Seperti itu. Kehidupan kampus dan Surabaya. Untuk kehidupan kampus, ya seperti biasanya saya merasakan bagaimana adaptasi dalam belajar gitu. Dan juga untuk kehidupan di Surabaya, saya rasa di sini sangat panas sekali. Seminggu saya di sini kulit saya agak terbakar karena berbeda sedikit dengan di provinsi saya, Provinsi Kalimantan Selatan. Namun untungnya di sini adalah di sini banyak angin karena di kampus C Unair tentunya dekat dengan Kenjeran. Jadi mungkin angin lautnya kencang. Itu sih yang bikin aku senang juga di sini karena anginnya banyak walaupun harinya panas gitu. Sebelumnya saya sangat bersyukur dan sangat senang bisa melakukan kuliah tatap muka di sini di kampus Universitas Airlangga, dan dosen-dosen juga sangat baik menerima kita sebagai mahasiswa MBKM, dan ternyata Surabaya itu sangat panas dan lebih panas daripada daerah asal saya di Bali. Jadi itu yang mungkin membuat saya sedikit tertantang di sini dan jarang keluar juga dari asrama. Oke, aku agak sedikit kaget untuk makanan yang aku makan terutama di sini. Biasanya aku kan makan itu dari segi nasi aja itu beras gambut gitu, nggak terlalu pulen. Tapi di sini berasnya sangat-sangat pulen gitu, dan juga yang mana notabene-nya adalah di provinsi aku itu makanannya rata-rata manis. Sedangkan aku lebih suka memang makanan manis, tapi di sini rata-rata makanannya itu sambel gitu, ada cabenya, pedas. Jadi itu sih penyesuaian lidah aku dari segi makanan, dari manis ke pedas. Nah, ini salah satu hal menarik yang saya pelajari di sini di Jawa Timur. Kebetulan di dalam modul Nusantara itu mempelajari kebinekaan. Nah, pada kemarin saya diajak makan tahu tek Surabaya. Untuk saat ini masih agak cocok di lidah saya, namun ada beberapa bagian dari bumbu tahu tek itu yang saya kurang cocok dengan rasanya gitu, yaitu petis, karena bau petis itu kan sangat menyengat. Jadi saya masih kurang sedikit tidak suka dengan tahu petis. Kalau makanan favorit yang aku suka, yang aku temuin dan juga aku sering bikin sebenarnya di rumah Widya untuk makanan ini adalah sego pecel. Wah, sego pecel. Nasi pecel. Ya, nasi pecel. Nah, itu sama kayak tadi tahu tek kan. Tahu tek kan itu tahu, cuman ada sambal kacangnya. Tapi ini sambal kacang, tapi tidak ada petisnya gitu. Sambal kacang nggak ada petis gitu. Itu beda sih, karena aku juga seleranya sedikit kurang sama petis. Dan juga sayurnya juga ada dari apa namanya, kecambah itu apa namanya sih kalau mungkin kalau di toge. Bali itu namanya sego pecel, itu tahu tipat yang tipat cantok yang isi bumbu kacang ya, cuma agak medok aja sih di Bali. Kalau di Bali kan lebih pedas, terus iya di sini pedas juga, banyak banyak bawang putihnya kayak gitu. Iya benar, ada bawang putihnya, dan di dalamnya itu kalau nggak salah juga ada kencurnya sama daun jeruk. Itu sih ingredient yang ada di dalam nasi pecel. Ini nasi bukan tahu. Ya disiramin sama apa namanya? Bumbu kacang, benar. Kalau aku pribadi sih lebih suka ayam geprek ya, karena ayam itu kan
umum gitu. Iya, benar. Terus yang menjadi kesukaan aku di ayam geprek itu adalah sambalnya yang pedas dan juga tambahan bawang putih. Oh iya. Karena aku pribadi emang suka bawang putih. Gitu. Kalau aku sebenarnya karena di Kalsel kan ya, notabene-nya makanannya manis-manis. Jadi aku kurang suka yang pedas. Ya, kalau orang kurang Bali suka yang suka pedas. pedas sih. Dan bawang putih juga aku kurang suka karena apa? Kadang bikin mulut. Yes. Iya, nah itu. Tapi ya banyakin minum aja sih ya kan itu. Kegiatan setelah kelas, setelah kita kuliah gitu biasanya ya paling bersih-bersih kamar. Terus setelah memang kalau memungkinkan ada waktu luang gitu, biasanya ngajak teman-teman jalan kemana misalnya antara ke mall-mall. Farhan udah kemana aja nih? Kalau aku sih yang di luar dari kuliah ya, baru ke Mall Galaxy sih. Gitu. Itu. Kalau aku bisa dibilang kalau misalnya pulang dari kuliah itu memang untuk istirahat dulu. Untuk istirahat. Kalau misalnya udah hari libur baru ada rencana jalan-jalan kemana gitu sama teman-teman. Selain itu kan ada kegiatan kita yang di luar kuliah itu yang modul Nusantara, Jadi benar. itu sangat menyenangkan banget ya, kita bisa belajar kebinekaan, keberagaman budaya terkhususnya di Surabaya. Jadi kita bisa sharing juga sama teman-teman. Dan itu kan ada juga rapat-rapat internal. Ya, rapat-rapat internal, membahas benar. kegiatan-kegiatan kita untuk next-nya. Dan untuk terutama di Asrama Putra ya, terutama di Asrama Putra, kegiatannya biasanya di malam hari juga banyak. Di malam hari itu biasanya kami naik ke rooftop. Nah, ngapain? Rooftop, ya ngumpul-ngumpul gitu, bicara-bicara, main gitar, nyanyi-nyanyi gitu, yang mana itu bakal jadi suatu kenangan nanti setelah satu semester gini. Itu biasanya sampai tengah malam gitu, angin-anginan, romantis sih. Romantis. Iya, romantis, momen yang romantis bersama teman-teman di PMM gitu. Kalau untuk culture shock-nya, jadi pas waktu awal-awal udah sampai di sini masih belum berasa perbedaan antara daerah asal dan juga di sini. Jadi pas udah ketemu dengan teman-teman yang dari berbagai daerah dan terutamanya ini ada satu temen di kamar itu dari Medan, kan ngomongnya agak cepet dan tegas gitu ya. Terus sedikit merasa shock juga sih dengan kata-kata dan penyampaian dan juga logatnya. Intonasi ya? Iya, benar. Terus kalau misalnya ada perbedaan kata, kamu gosok pakaian, gosok apa? Iya benar. Gosok apa? Ternyata artinya itu menyetrika. Gitu. Jadi kayak ada perbedaan-perbedaan seperti itu unik banget bagi saya dan pengalaman sangat luar biasa bisa mempelajari beragam budaya dari teman-teman sekalian. Bener. Kalau aku hampir sama juga sih kayak kamu Widya, karena aku kan sekamar dengan NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan gitu, yang mana logat dan nada bicara mereka gitu agak ada yang lembut juga, ada yang tinggi juga. Dan culture shock-nya aku adalah saat salah satu teman nih ada ngomong ke aku dengan nada atau intonasi yang tinggi gitu, kayak aduh kaget ini orang ngajak berantem atau apa ya gitu. Terus kayak kelihatan mereka buang muka kayak gitu, padahal sebenarnya enggak gitu. Agak malu-malu aja gitu. Sebenarnya mereka ramah kok gitu. Kalau kita mendalami lebih lama lagi, terus seiring berjalannya waktu ternyata mereka ramah dan care juga orangnya. Cuma cara bicaranya aja yang seperti itu. Cara bicaranya seperti itu, karena setiap daerah kan memang berbeda-beda gitu, dan memang itu sudah jadi kebiasaan mereka di daerah mereka masing-masing. Dan itu gitu. sangat bagus ya untuk pembelajaran kita. Untuk meningkatkan namanya pengetahuan, selain pengetahuan juga kesabaran kita untuk menghadapi teman-teman yang berbeda dari kita juga gitu. Sistem pendidikan ataupun perkuliahan di Indonesia ini biar bisa pulih dengan cepat adalah lebih berani aja gitu. Kalau dari aku lebih berani. Karena apa? Kebiasaan yang kita lakukan sebelumnya itu memang sudah secara alamiah begitu. Hanya saja ini tantangannya adalah kita di COVID-19. Namun kan pemerintah juga udah ngasih solusi kan, contohnya kayak vaksin dan sebagainya. Nah, itu dipatuhi saja. Jadi poin pentingnya itu kita harus menaati segala program dan juga aturan kebijakan dari pemerintah untuk mencegah atau memutus mata rantai COVID-19 ini dengan cara tetap memakai 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjaga jarak, social distancing. Universitas Airlangga, excellent with morality. Unair, hebat. PMM 2, bertugas sementara bermakna selamanya.